Serangan pertama India ke Pakistan telah diwarnai dengan pertempuran udara besar-besaran, dan setidaknya satu jet tempur Rafale India dipastikan menjadi korban pertama. Setelah gambar rudal udara ke udara Mika dan mesin M88 muncul, gambar terbaru dengan jelas menunjukkan ekor vertikal Rafale India yang diduga ditembak jatuh oleh Pakistan. Meskipun ekornya terpotong setengah dan hilang ujungnya, tanda dan bendera India mengidentifikasi bagian ini sebagai milik Rafale EH berkursi tunggal dengan nomor seri BS001. Ini berarti pesawat pertama yang diterima oleh Angkatan Udara India. Gambar dikatakan diambil di dekat desa Akrian, Kalan, Punjab, sekitar 20 km dari pangkalan udara Batinda yang terkenal sebagai tempat tinggal Rafale India. Sebelum gambar ekor yang memperjelas konfirmasi, sebelumnya juga ada gambar mesin pesawat Snecma M88 yang juga digunakan oleh Rafale. Beberapa detail terutama pada nosel menunjukkan bahwa ini memang bisa jadi mesin M88. India tetap belum mengkonfirmasi kerugian tersebut. Namun CNN melaporkan seorang pejabat tinggi intelijen Prancis yang tidak disebutkan namanya juga mengkonfirmasi bahwa sebuah Rafale India memang ditembak jatuh Pakistan. Otoritas Prancis sedang menyelidiki apakah lebih dari satu jet Rafale ditembak jatuh dalam pertempuran itu. Sebelumnya Pakistan mengklaim telah menembak sedikitnya 5 pesawat dengan 3 di antaranya adalah Rafale. Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi kekalahan pertama pesawat buatan Prancis tersebut dalam pertempuran. Dassault dan militer Prancis sejauh ini belum menanggapi permintaan komentar dari CNN. Meskipun tampak jelas bahwa pesawat itu adalah Rafale, yang masih belum jelas adalah penyebab jatuhnya pesawat. Beberapa sumber menyatakan bahwa pesawat itu mungkin ditembak jatuh oleh rudal permukaan ke udara Haki-9 buatan Cina. Tetapi bukti foto menunjukkan senjata yang terlibat bisa jadi adalah rudal udara ke udara jarak jauh dipandu radar aktif PL-15E. Puing-puing PL-15E difoto di timur laut negara bagian Punjab, negara bagian sama tempat pangkalan udara Batinda berada. Foto pertama yang telah beredar memperlihatkan bagian rudal yang diidentifikasi berada tepat di belakang radom. Gambar lain menunjukkan pelacak Aisyah dari PL-15E. Meskipun lokasinya tidak disebutkan, komponen tersebut dikatakan telah ditemukan jauh di wilayah India. Angkatan Udara India menerima Rafale pertamanya pada bulan Juli 2020 sebagai bagian dari kontrak untuk 36 pesawat yang ditandatangani pada tahun 2016. Awalnya India berencana menerima 126 pesawat dengan sebagian besar diproduksi secara lokal. Program tersebut kemudian berubah dan kontrak ditandatangani hanya untuk 36 pesawat. Jet tempur itu diberi nama Rafale EH untuk kursi tunggal dan Rafale DH untuk kursi ganda. Pesawat dimodifikasi berdasarkan persyaratan India. Dimulai dari pesawat standar F-3R, pesawat itu menerima sebanyak 14 modifikasi khusus India. Menurut info yang tersedia, di antara modifikasi tersebut, Rafale India mencakup versi perbaikan dari sistem Thales Front Sector Optronic atau FSO. Selain itu, Dash Helmet Mounted Display Altimeter Radar yang dimodifikasi dan perangkat lunak radar RBE-2 yang dimodifikasi. Mengenai persenjataan, Rafale India dilengkapi dengan rudal udara ke udara Mika dan Meteor serta rudal jelajah yang diluncurkan dari udara Scalp EG. Sumber-sumber Pakistan mengklaim bahwa Rafale ditembak jatuh oleh J-10CE buatan Cina dengan rudal PL-15E. Jika benar, hal ini akan menjadi kemenangan tempur pertama bagi pesawat dan senjata tersebut. J-10 dengan sayap Delta terbang pertama kali pada tahun 1998. Hampir 500 unit telah dibangun sejauh ini untuk Angkatan Udara Cina. Mengingat penampilannya, banyak yang percaya bahwa pesawat itu dikembangkan dari Lavi milik Israel. Lavi dirancang sebagai pesawat tempur serang di kelas yang sama dengan F-16 Fighting Falcon. Pesawat direncanakan untuk menjadi pesawat tempur utama Angkatan Udara Israel. Namun program tersebut dibatalkan pada tahun 1987, setahun setelah penerbangan pertamanya. J-10 telah ditingkatkan selama bertahun-tahun. Varian J-10C kini dilengkapi dengan radar AESA, sensor IRST, Electronic Countermeasure atau ECM canggih, dan mesin WS-10 buatan Cina. Mesin ini menggantikan AL-31FN Rusia yang digunakan oleh varian sebelumnya.
Mengenai persenjataan, J-10C dilengkapi dengan rudal udara ke udara PL-10 dan PL-15 serta berbagai jenis senjata udara ke darat pintar. Banyak dari senjata ini juga digunakan oleh JF-17 yang digunakan oleh Pakistan. J-10 yang juga dikenal sebagai Vigorous Dragon pertama kali ditawarkan ke Pakistan pada tahun 2006, tetapi negosiasi terhenti karena pemerintah memutuskan untuk memfokuskan sumber daya mereka pada JF-17 standar dalam negeri. Pada akhir tahun 2020 terungkap Pakistan masih tertarik pada J-10, khususnya varian ekspor J-10C yang disebut sebagai J-10CE. Akuisisi ini merupakan respon atas pembelian Rafale oleh India. J-10C pertama dikirimkan ke Pakistan pada Maret 2022. Pesawat itu juga dilaporkan digunakan untuk menyerang target militan di Iran pada tahun 2024. Pakistan juga telah memamerkan J-10 dan J-17 yang dipersenjatai dengan rudal PL-15E. PL-15 adalah rudal udara ke udara standar Cina yang dimaksudkan untuk menyamai rudal AIM-120D buatan Amerika. Varian ekspor dilaporkan memiliki jangkauan 150 km, bukan 200 km seperti varian domestik. PL-15E memiliki pencari AESA dan tautan data dua arah. Ini memungkinkan pesawat peluncur bertukar informasi dengan senjata. Perkembangan lain adalah ditemukannya kursi lontar yang diyakini milik jet tempur MiG-29 Angkatan Udara India. Bagian itu ditemukan di wilayah Ramban, distrik Jammu dan Kashmir yang dikelola India. Sebelumnya Pakistan juga mengklaim telah menembak satu pesawat tersebut. Foto-foto dari lokasi kejadian menunjukkan kursi lontar Zvezda K-36DM buatan Rusia, sebuah sistem yang digunakan pada pesawat MiG-29 dan Su-30MKI milik India. Selain itu, sisa-sisa mesin RD-33 teridentifikasi. Ini adalah mesin standar pada MiG-29 Fulcrum. Lokasi penemuan puing terletak sekitar 90 km dari garis kontrol, posisi yang menunjukkan pesawat diserang dari jarak yang luar biasa jauh. Ini kembali memicu spekulasi tentang penggunaan rudal PL-15. CNN mengutip sumber keamanan senior Pakistan menggambarkan bagaimana kerasnya pertempuran udara yang terjadi. Dikatakan pertarungan sengit terjadi antara jet tempur kedua belah pihak. Sumber itu mengatakan pertempuran pada Selasa malam atau Rabu dini hari menjadi pertarungan terbesar dan terpanjang dalam sejarah penerbangan terkini. Sebanyak 125 jet tempur bertempur selama lebih dari 1 jam dan tidak ada pesawat yang meninggalkan wilayah udaranya. Saling serang rudal terjadi pada jarak terkadang lebih dari 160 km. Tidak ada pihak yang siap mengirimkan pilot mereka melintasi perbatasan karena pertempuran udara yang jauh lebih kecil pada tahun 2019. Saat itu, seorang pilot Angkatan Udara India ditembak jatuh di wilayah Pakistan dan diarak di TV sebelum dikembalikan ke India. Sebuah penghinaan yang tidak ada pihak menginginkannya kali ini. Menurut sumber tersebut, Angkatan Udara India terkadang harus melakukan beberapa serangan ke Pakistan. Pakistan melakukan yang terbaik untuk memperingatkan warga sipil di daerah yang diyakini sebagai sasaran potensial, dan militer mampu meminimalkan jatuhnya korban sipil. Data terakhir menunjukkan sebanyak 31 warga sipil meninggal dalam serangan India. Tidak jelas berapa pesawat Pakistan yang ditembak jatuh dalam pertempuran tersebut. Namun informasi yang beredar setidaknya satu JF-17 Pakistan ditembak jatuh. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan angkatan udara mereka menghancurkan jet-jet tempur India hingga berkeping-keping. Dia menambahkan hanya butuh beberapa jam bagi musuh untuk bertekuk lutut. Demikian sahabat Jatap informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like a Eagle, Fight Like a Falcon.